Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hanifah Mesya dengan NIM 2430103042 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep manajemen perkantoran dan ketatausahaan. Etika dan akhlak dalam administrasi perkantoran. Konsep etika dan akhlak dalam Islam. Akhlak berasal dari kata Arab yaitu khuluk yang berarti karakter, tabiat atau kebiasaan yang melekat pada jiwa dan menimbulkan perbuatan secara spontan tanpa pertimbangan yang lama. Dalam Islam, akhlak mengacu pada perilaku moral dan etika yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan etika secara umum adalah ilmu tentang asas-asas moral atau tingkah laku yang baik dan buruk. Dalam konteks Islam, etika dan akhlak seringkali berkaitan, di mana akhlak merupakan manifestasi nyata dari nilai-nilai keislaman. Konsep utama akhlak dalam Islam meliputi 1. Takwa, 2. Ihsan, 3. Adab, 4. Husnul khuluq. B. Prinsip dan tanggung jawab profesional. Prinsip ini sangat penting dalam administrasi perkantoran untuk mencapai efisiensi dan tujuan organisasi. Prinsip pertama yaitu disiplin, yaitu ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan waktu dan standar kerja yang ditetapkan. Yang kedua, tanggung jawab profesional, yaitu kesediaan untuk memikul amanah, melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan dan wewenang, serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan atau keputusan yang diambil. C. Studi kasus integrasi nilai religius dalam administrasi perkantoran. Studi kasus ini menyoroti bagaimana nilai-nilai Islam diimplementasikan dalam praktik kerja di kantor. Tujuannya untuk meningkatkan moral, motivasi, dan kinerja. Contohnya yaitu yang pertama jujur dan amanah, yang kedua ihsan, yang ketiga keadilan, dan yang keempat takwa. Integrasi ini dapat dilakukan melalui penyusunan kode etik berbasis Islam, memberikan layanan terbaik, serta mengembangkan budaya organisasi yang positif dengan kegiatan keagamaan. D. Prinsip-prinsip etika dan akhlak dalam administrasi perkantoran. Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman perilaku staf administrasi. Yang pertama yaitu pelayanan prima, yaitu melayani pelanggan dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, cepat dan tepat. Kedua, keadilan, yaitu memberikan perlakuan yang sama dan adil terhadap pelayanan. Yang ketiga, loyalitas, yaitu kesetiaan kepada hukum, konstitusi pimpinan, rekan kerja, dan bawahan. Yang keempat yaitu kerahasiaan, yaitu melindungi informasi pribadi dan rahasia kantor atau klien. Yang kelima, efisiensi dan ketertiban, yaitu melaksanakan pekerjaan perkantoran secara tertib, cermat, dan efisien. Yang keenam, profesionalisme, yaitu menjaga martabat diri, menghormati sesama, dan berkomitmen menyelesaikan tugas dengan baik. Tantangan dalam menerapkan etika dan akhlak. Penerapan etika dan akhlak menghadapi berbagai tantangan, terutama di lingkungan kerja modern. Yang pertama yaitu konflik kepentingan. Yang kedua, tekanan kerja. Yang ketiga, globalisasi dan multikultural. Yang keempat, era digital. Yang kelima, kepemimpinan yang buruk. F. Etika dan kepemimpinan dalam budaya organisasi dan manajemen sumber daya manusia di era digital dalam perspektif Islam. Etika kepemimpinan Islami, pemimpin yang menjadi teladan dengan sifat-sifat kenabian yaitu sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya atau bertanggung jawab, fatonah, cerdas atau kompeten, tablik, menyampaikan kebenaran. Yang kedua, budaya organisasi Islam. Yang ketiga, MSDM atau perspektif Islam. Yang keempat, era digital. Materi selanjutnya yaitu konsep dan ruang lingkup manajemen perkantoran. Konsep dasar manajemen perkantoran. 1. Pengertian manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau penggerakan, dan pengawasan terhadap pekerjaan kantor dan sumber daya melaksanakannya, dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kedua, tujuan manajemen perkantoran. Tujuan utama dari manajemen perkantoran adalah memberikan dukungan optimal kepada kegiatan operasional organisasi melalui 1. Penyediaan informasi, 2. Efisiensi kerja, 3. Pelayanan cermat, 4. Lingkungan kerja.
Yang ketiga yaitu fungsi manajemen perkantoran. Fungsi manajemen perkantoran sama dengan fungsi manajemen pada umumnya diterapkan dalam konteks pekerjaan kantor. Yang satu yaitu perencanaan atau planning, dua pengorganisasian atau organizing, tiga pengarahan atau penggerakan atau actuating dan directing, empat pengawasan atau controlling. B. Ruang lingkup manajemen perkantoran. Ruang lingkup manajemen perkantoran dapat dibagi menjadi dua area utama. Yang pertama yaitu kegiatan perkantoran atau aktivitas kantor. Ini berfokus pada pekerjaan yang berhubungan dengan informasi dan data, meliputi satu manajemen kearsipan, yaitu pengelolaan surat menyurat, dokumen, dan arsip mulai dari penerimaan, penyimpanan, pengolahan, dan hingga pemusnahan. Yang kedua yaitu korespondensi dan laporan, yaitu aktivitas pengiriman dan penerimaan informasi tertulis atau surat menyurat dan menyusun laporan manajerial yang akurat. Yang ketiga komunikasi kantor, yaitu pengelolaan alur komunikasi baik internal antar departemen maupun eksternal dengan pihak luar, termasuk telepon dan surel. 4. Pengolahan data, yaitu kegiatan pemrosesan data menjadi informasi yang bermanfaat. 2. Sarana pekerjaan kantor atau sumber daya kantor. Ini berfokus pada pengelolaan sumber daya yang diperlukan menjalankan aktivitas kantor yang meliputi satu ruang perkantoran, yaitu perencanaan dan penataan tata ruang kantor untuk menjamin efisiensi, alur kerja, dan kenyamanan. Yang kedua, pegawai kantor, yaitu pengelolaan sumber daya manusia termasuk rekrutmen, penempatan, pelatihan, motivasi, dan penilaian kinerja. Yang ketiga, perlengkapan dan peralatan kantor, yaitu pengelolaan pengadaan, pemeliharaan perabotan, mesin, dan peralatan teknologi kantor. Yang keempat, metode kerja, yaitu penetapan prosedur dan sistem kerja yang efektif dan efisien untuk setiap jenis pekerjaan. Etika dan akhlak dalam administrasi perkantoran. Materi selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen perkantoran. Konsep dasar manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan dan pengawasan terhadap pekerjaan kantor dan sumber daya kantor untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pengertian manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran adalah rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan kantor dan tata usaha agar pekerjaan tersebut dapat terlaksana secara efektif. B. Fungsi manajemen perkantoran. Secara umum, fungsi manajemen perkantoran didasarkan pada fungsi manajemen klasik, yaitu perencanaan atau planning, menetapkan tujuan-tujuan kantor yang menentukan prosedur kerja, standar kerja, anggaran, dan serta kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yaitu pengelompokan pekerjaan, menetapkan wewenang dan tanggung jawab setiap unit individu, serta menyediakan dan mengatur sumber daya. Yang ketiga, pengarahan, yaitu memberikan bimbingan, perintah, motivasi, dan koordinasi kepada pegawai agar pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai rencana. Yang keempat, pengawasan atau controlling, yaitu melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan bahwa kegiatan kantor berjalan sesuai dengan rencana dan standar. Jika terjadi penyimpangan, dilakukan tindakan koreksi. C. Pengertian perkantoran modern. Perkantoran modern adalah sistem dan lingkungan kerja kantor yang telah mengadopsi kemajuan teknologi, manajemen, dan desain untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja yang maksimal. D. Ciri-ciri perkantoran modern. Yang pertama yaitu penggunaan teknologi canggih. Yang kedua, tata ruang terbuka. Yang ketiga, fleksibilitas kerja. Yang keempat, ergonomis. Yang kelima, manajemen berbasis kinerja. Yang keenam, lingkungan kerja yang mendukung. Prinsip-prinsip manajemen perkantoran. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman untuk mengelola pekerjaan kantor agar efektif dan efisien. Yang pertama yaitu prinsip efisiensi dan produktivitas. Setiap proses kerja harus dirancang untuk mencapai hasil maksimal dengan sumber daya dan biaya seminimal mungkin. Prinsip integrasi teknologi, yang kedua prinsip integrasi teknologi, yaitu pemanfaatan teknologi harus diintegrasikan ke dalam semua proses kerja untuk mendukung kecepatan dan akurasi informasi. Yang ketiga, prinsip manajemen sumber daya manusia, yaitu menetapkan karyawan sebagai aset utama, meliputi pelatihan keberlanjutan, motivasi, dan penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif. Yang keempat yaitu prinsip fleksibilitas dan adaptasi, yaitu sistem perkantoran harus mampu beradaptasi dengan cepat
terhadap perubahan lingkungan bisnis dan teknologi. Yang kelima yaitu prinsip standarisasi, yaitu pekerjaan rutin harus memiliki standar dan prosedur yang jelas dan memastikan konsisten dan kualitas hasil. Yang keenam prinsip sentralisasi atau desentralisasi, yaitu penentuan yang tepat mengenai fungsi atau kegiatan mana yang harus dipusatkan dan mana yang atau sentralisasi dan mana yang disebar atau desentralisasi untuk mencapai efisiensi optimal. Materi selanjutnya yaitu perangkat lunak pengolah dokumen dan data. A. Jenis perangkat lunak pengolah dokumen dan data. Perangkat lunak pengolah dokumen dan data sering dikelompokkan berdasarkan fungsi utamanya yang biasanya terkait dengan aplikasi perkantoran atau manajemen data. Jenis-jenis utamanya yaitu meliputi 1. Perangkat lunak pengolah kata, 2. Perangkat lunak pengolah angka atau lembar kerja, 3. Perangkat lunak presentasi, 4. Perangkat lunak basis data, 5. Perangkat lunak pengolah dokumen portable. Yang B. Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing perangkat lunak pengolah dokumen dan data. Jenis perangkat lunak pengolah kata, contoh aplikasi Microsoft Word. Kelebihannya yaitu fitur lengkap untuk pengeditan dan pemformatan dokumen, kompatibilitas tinggi dengan berbagai versi dan sistem operasi, integrasi baik dengan aplikasi Office lainnya. Kekurangannya yaitu biaya lisensi relatif mahal, ukuran file dapat menjadi besar, terlalu kompleks untuk dokumen yang sangat sederhana. Yang kedua yaitu jenis perangkat lunak pengolah angka. Contoh aplikasi Microsoft Excel. Ya, kelebihannya kemampuan kalkulasi yang kuat dengan formula dan fungsi yang lengkap, alat analisis data dan pembuatan grafik yang canggih, tampilan berbasis spreadsheet yang terorganisir. Kekurangannya itu kesulitan bagi pemula dalam menggunakan fungsi rumus kompleks, butuh data manual dalam jumlah besar, kesalahan rumus dapat berdampak besar pada hasil data. C. Fitur dan fungsi utama dari perangkat lunak. Dokumen dan data. Secara umum, fitur dan fungsi utama dari perangkat lunak pengolah dokumen dan data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan profesionalisme dalam pengolahan informasi. Fungsi utamanya yaitu pembuatan dan penyuntingan, yaitu memungkinkan pengguna untuk membuat dokumen baru atau dataset, serta memodifikasi konten yang sudah ada. Yang kedua, pemformatan, yaitu mengatur tata letak, gaya huruf, warna, tabel, gambar, dan elemen visual lainnya agar dokumen atau data terlihat rapi dan profesional. 3. Penyimpanan dan pengarsipan, yaitu penyimpanan dokumen atau data secara digital dalam berbagai format untuk memudahkan akses dan keamanan. 4. Analisis dan perhitungan, yaitu terutama pada pengolah data atau angka, berfungsi untuk melakukan perhitungan atau memastikan atau matematis atau statistik dan menganalisis tren data. Yang kelima, pencetakan atau printing, yaitu menyediakan opsi untuk mencetak dokumen atau laporan data dalam bentuk hard copy. Yang keenam, kolaborasi dan berbagi, yaitu memfasilitasi kerja tim pada satu dokumen atau dataset, seringkali secara real time. Materi selanjutnya yaitu sistem arsip digital dan manajemen berbasis data. A. Perangkat lunak pengolah data adalah jenis program komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara terstruktur, cepat, dan efisien. Sedangkan secara umum, perangkat lunak mengolah data dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis data yang diolah dan tujuannya dalam lingkungan perkantoran atau profesional. B. Sistem arsip digital dan manajemen berbasis data. 1. Arsip digital atau kumpulan dokumen, informasi atau data yang disimpan dalam format elektronik, misalnya file, dokumen, PDF, JPEG, dan MP4, dan diatur untuk penyimpanan dan akses di masa mendatang. Ini menggantikan arsip fisik atau kertas. 2. Manajemen berbasis data. Pengelolaan arsip digital dilakukan menggunakan sistem manajemen berbasis data atau sistem informasi kearsipan khusus. C. Otomatisasi proses administrasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran adalah penggunaan sistem informasi berbasis telekomunikasi atau teknologi informasi dan komunikasi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan
informasi secara elektronik dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja kantor. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, dan memudahkan komunikasi formal dan informal. Penerapan otomatisasi yaitu pengolahan dokumen, komunikasi, kearsipan, dan tata kelola. Manfaatnya yaitu pekerjaan lebih cepat, mengurangi kebutuhan staf untuk pekerjaan rutin, hemat ruang penyimpanan, keamanan data yang lebih baik, dan mendukung fleksibilitas kerja. Materi selanjutnya yaitu identifikasi administrasi dan teknik analisis akar masalah atau root cause analysis. A. Pengertian administrasi. Administrasi secara umum artinya yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, pengarsipan, dan kegiatan teknis perkantoran lainnya yang bersifat pelayanan rutin. Sedangkan administrasi dalam artian luas yaitu seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Intinya yaitu administrasi adalah serangkaian kegiatan terstruktur dan sistematis yang berkaitan dengan pengolahan data, informasi, dan sumber daya untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. B. Permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan administrasi di lingkungan kerja. Yang pertama yaitu sistem pengarsipan yang buruk. 2. Beban kerja dan tugas yang tinggi. 3. Keterlambatan atau tepatan pelaporan atau dokumentasi. 4. Komunikasi yang tidak efektif. 5. Kurangnya otomatisasi dan teknologi yang tidak memadai. C. Cara mengidentifikasi masalah administrasi secara sistematis. Yang pertama yaitu definisikan masalah secara jelas. Yang kedua, kumpulkan data dan bukti. Yang ketiga, petakan proses bisnis. Yang keempat, identifikasi gejala. Yang kelima, gunakan alat analisis awal. D. Teknik root cause analysis dan penerapannya dalam penyelesaian administrasi. Root cause analysis atau analisis akar masalah adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor dasar atau penyebab paling mendasar dari suatu masalah atau insiden, bukan hanya menangani gejalanya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua identifikasi faktor penyebab yang mungkin, yang ketiga tentukan akar masalah, yang keempat kembangkan dan implementasikan solusi, yang kelima evaluasi dan monitor. Teknik manfaat penggunaan RCA dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah administrasi. 1. Penyelesaian masalah jangka panjang. RCA memastikan masalah diselesaikan secara tuntas dari akarnya, bukan hanya gejalanya, sehingga mencegah masalah serupa terjadi lagi di masa depan. 2. Peningkatan efisiensi operasional, yaitu dengan menghilangkan akar penyebab masalah. 3. Pengurangan biaya, yaitu mencegah terjadinya kesalahan dan kebutuhan kerja ulang. 4. Peningkatan kualitas sistem dan proses, yaitu RCA mendorong perbaikan berkelanjutan. 5. Pengambilan keputusan yang proaktif, yaitu organisasi menjadi lebih proaktif dalam mengidentifikasi ancaman dan risiko, bukan hanya reaktif ketika masalah sudah terjadi. Materi selanjutnya yaitu teknik supervisi staf administrasi, dan penyusunan instrumen evaluasi kinerja. A. Penyusunan instrumen evaluasi kinerja. Instrumen evaluasi kinerja adalah alat formal yang digunakan untuk mengukur dan menilai performa kerja staf administrasi secara objektif, terstruktur, dan terukur. Tujuan penyusunan instrumen: 1. Memberikan gambaran objektif tentang pencapaian staf terhadap target kerja. 2. Menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. 3. Mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan staf. 4. Memberikan umpan balik. 5. Memastikan transparansi dan akuntabilitas proses evaluasi. 2. Komponen utama instrumen evaluasi kinerja. 3. Prinsip instrumen yang baik, yaitu spesifik, target dan indikator harus jelas dan detail. Measurable, dapat diukur realisasinya. Attainable, sasaran realitas dan dapat dicapai. Relevan, yaitu indikator harus relevan dengan tujuan organisasi dan tupoksi staff. Time bound, yaitu ada batas waktu pencapaian yang jelas. B. Analisis hasil evaluasi dan tindak lanjut. Analisis hasil evaluasi yang pertama yaitu tabulasi data, yaitu artinya mengumpulkan dan merangkum skor atau hasil dari semua aspek penilaian.
Yang kedua, kategorisasi kinerja. Yang ketiga, identifikasi kesenjangan. Yang keempat, penemuan masalah dan akar penyebab. Yang kelima, laporan hasil evaluasi. 2. Tindak lanjut atau follow up. Tindak lanjut adalah tindakan korektif atau pengembangan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis untuk meningkatkan kinerja staf. Materi selanjutnya yaitu komunikasi efektif dalam konteks perkantoran. A. Pengertian komunikasi perkantoran. Komunikasi perkantoran adalah proses pertukaran informasi, ide, gagasan, dan pesan antar individu atau kelompok yang terjadi di dalam lingkungan kantor atau organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. B. Fungsi-fungsi komunikasi perkantoran. Yang pertama yaitu fungsi kontrol atau pengawasan. Komunikasi digunakan untuk mengontrol perilaku anggota organisasi, misalnya melalui deskripsi pekerjaan, prosedur, peraturan, dan instruksi dari atasan ke bawahan. 2. Fungsi motivasi, yaitu komunikasi berfungsi untuk memotivasi karyawan atau pegawai agar bekerja lebih baik, misalnya melalui pemberian umpan balik kinerja, penetapan tujuan, atau pengakuan prestasi. 3. Fungsi ekspresi emosi, yaitu komunikasi menyediakan saluran bagi anggota organisasi untuk menyampaikan perasaan, keluhan, kepuasan, dan ketidakpuasan. Yang keempat, fungsi informasi, yaitu komunikasi berperan dalam mentransfer data, fakta, dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. C. Jenis-jenis komunikasi perkantoran. C. Jenis-jenis komunikasi perkantoran. 1. Berdasarkan arah aliran atau informasi. 2. Berdasarkan cara penyampaian. 3. Berdasarkan berdasarkan kedinasan. 4. Berdasarkan ruang lingkup. D. Prinsip-prinsip komunikasi perkantoran. Yang satu yaitu respect, menghargai dan menghormati lawan bicara terlepas dari jabatan atau latar belakangnya. Yang kedua, empati, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain sehingga pesan disampaikan dengan mempertimbangkan perasaan dan pandangan penerima. 3. Audible atau pesan harus disampaikan dengan jelas menggunakan bahasa yang mudah dipahami baik secara lisan maupun tertulis. 4. Clarity, yaitu pesan harus jelas, ringkas, dan langsung pada inti tanpa ambigu. Hindari penggunaan jargon yang tidak dipahami semua orang. 5. Humble atau rendah hati, sikap yang tulus dan rendah hati saat berkomunikasi, tidak arogan dan terbuka terhadap umpan balik serta kritik dan konstruktif. E. Pelayanan komunikasi di perkantoran. Pelayanan komunikasi di perkantoran adalah kegiatan yang berfokus pada penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi serta interaksi dengan pihak internal maupun eksternal, seringkali terkait dengan konsep pelayanan prima. Aspek-aspek penting dalam pelayanan komunikasi yang pertama yaitu etika berkomunikasi, meliputi tata krama saat berbicara, bersikap sopan, menghindari gosip, dan menjaga kerahasiaan informasi. Yang kedua, keterampilan mendengar aktif, yaitu memberikan perhatian penuh, menunjukkan minat, dan memberikan respon yang sesuai saat orang lain berbicara, bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara. 3. Penggunaan media yang tepat, yaitu memilih alat komunikasi atau email, telepon, rapat, pesan instan yang paling sesuai dengan urgensi, kerahasiaan, dan tujuan pesan. Yang keempat, komunikasi eksternal, yaitu berinteraksi dengan pelanggan pihak luar secara profesional, ramah, cepat tanggap, dan mampu memberikan solusi dan mencerminkan citra positif organisasi. Materi selanjutnya yaitu korespondensi resmi dan etika berkomunikasi. A. Komunikasi efektif dalam konteks perkantoran dan etika berkomunikasi. Komunikasi efektif di perkantoran adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain, internal maupun eksternal, yang diterima dan dipahami secara akurat, lengkap, dan memicu respon yang diharapkan. Etika berkomunikasi meliputi norma dan aturan kesopanan dalam berinteraksi, baik lisan maupun tulisan. Beberapa etika penting, yang pertama yaitu sopan santun, 2. Jelas dan lugas, 3. Profesionalisme, 4. Mendengarkan aktif, 5. Kesesuaian bahasa. B. Korespondensi resmi. Korespondensi adalah kegiatan surat menyurat atau berkirim-kiriman surat baik di dalam maupun di luar organisasi. Korespondensi resmi adalah surat menyurat yang dibuat dan dikeluarkan dalam situasi formal atau resmi, biasanya antar lembaga, instansi, atau perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan tugas dan kegiatan dinas atau bisnis.
Fungsi korespondensi resmi yaitu pertama bukti otentik tertulis, 2 pedoman bertindak, 3 dokumentasi atau arsip, 4 duta atau wakil organisasi. C. Prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman untuk memastikan pesan tersampaikan dengan baik. Salah satu prinsip komunikasi relevan dalam korespondensi bisnis atau resmi adalah yang satu, competence atau lengkap. Informasi yang disampaikan harus utuh dan menyeluruh. Yang kedua yaitu pesan harus ringkas, padat, dan langsung pada intinya. Yang ketiga, pesan harus spesifik, jelas, dan berdasarkan fakta, bukan abstrak. Yang keempat, menggunakan bahasa atau ejaan, format, dan informasi yang akurat dan benar. Yang kelima, clarity, yaitu bahasa yang digunakan mudah dipahami, lugas, dan tidak menimbulkan makna ganda. Yang keenam, courtesy, yaitu menjaga nilai kesopanan dan tata krama dalam menyampaikan pesan. 7, yaitu mempertimbangkan latar belakang situasi dan kebutuhan penerimaan pesan. D. Instrumen korespondensi. Instrumen korespondensi merujuk pada media atau alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan surat menyurat dan komunikasi dan berkomunikasi secara tertulis. Instrumen utama meliputi yang pertama surat, yang kedua memo atau nota dinas, yang ketiga kartu pos atau kartu ucapan, yang keempat fax mail, yang kelima email resmi, yang keenam formulir atau borang, yang ketujuh aplikasi pesan instan resmi. Materi selanjutnya yaitu perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana. A. Pengertian perencanaan SDM dan sarana prasarana. Perencanaan sumber daya. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis dan strategis untuk meramalkan kebutuhan atau permintaan dan ketersediaan tenaga kerja di masa depan, baik dari segi jumlah, jenis pekerjaan maupun kualitas, sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya. 2. Perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana prasarana adalah proses penetapan kebutuhan fasilitas yang akan digunakan di masa depan untuk mendukung kelancaran operasional dan aktivitas organisasi. B. Fungsi perencanaan kebutuhan SDM dan sarana prasarana. Fungsi yang pertama yaitu memastikan ketersediaan, menjamin bahwa organisasi memiliki SDM dengan kualitas yang tepat dan jumlah yang cukup, serta sarana prasarana yang memadai pada saat dibutuhkan. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas, yaitu menghindari kekurangan atau kelebihan SDM atau sarana prasarana yang dapat menyebabkan pemborosan anggaran atau hambatan kerja. Yang ketiga yaitu dasar pengambilan keputusan sebagai fondasi untuk fungsi manajemen SDM lainnya. 4. Sinergi organisasi, yaitu menyelaraskan kebutuhan SDM dan sarana prasarana dengan visi misi dan rencana strategis jangka panjang organisasi. 5. Peningkatan produktivitas, yaitu penempatan SDM yang sesuai dan mendukung fasilitas yang baik dan mengoptimalkan kinerja dan produktivitas karyawan. Tujuan dan manfaat perencanaan SDM dan sarana prasarana. Tujuannya yaitu yang pertama meningkatkan kinerja organisasi, yang kedua mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan kerja karyawan, yang keempat mengembangkan kemampuan karyawan. Manfaat perencanaan SDM. 1. Meningkatkan produktivitas, 2. Mengurangi turnover karyawan, 3. Meningkatkan kualitas layanan, 4. Mengoptimalkan biaya SDM. D. Proses perencanaan kebutuhan SDM dan sarana prasarana. Proses perencanaan kebutuhan SDM. 1. Analisis jabatan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan untuk setiap jabatan. 2. Analisis kebutuhan SDM, yaitu mengidentifikasi kebutuhan SDM berdasarkan tujuan organisasi dan strategi bisnis. 3. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data tentang karyawan yang ada, termasuk kompetensi, kinerja, dan potensi. 4. Perencanaan SDM, yaitu membuat rencana untuk memenuhi kebutuhan SDM termasuk rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan. 5. Implementasi dan evaluasi, yaitu melaksanakan rencana dan memantau hasilnya. Proses perencanaan sarana prasarana. Yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan operasional. Yang kedua, pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data tentang kondisi sarana prasarana yang ada. Yang ketiga, perencanaan, yaitu membuat rencana untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana termasuk pengadaan, perawatan, dan pengembangan. Yang keempat, implementasi, yaitu melaksanakan rencana pengadaan dan mengembangkan sarana prasarana. Yang kelima, pemeliharaan dan evaluasi, yaitu memelihara dan mengevaluasi sarana prasarana untuk memastikan keandalan dan keamanan.
Materi selanjutnya yaitu penganggaran dan alokasi sumber daya manusia. A. Definisi penganggaran dan alokasi sumber daya di kantor. 1. Penganggaran atau budgeting. Proses perencanaan yang terperinci dan formal biasanya dinyatakan dalam ukuran kuantitatif. Bertujuan sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan oleh manajemen. Dalam konteks sumber daya manusia penganggaran adalah penyusunan rencana keuangan yang disiapkan oleh divisi HR untuk memastikan ketersediaan dana yang efektif bagi kebutuhan SDM seperti rekrutmen, kompensasi, pelatihan, dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua, alokasi sumber daya, yaitu praktik bisnis penting yang melibatkan pendistribusian sumber daya organisasi. Alokasi sumber daya manusia, penjadwalan atau penempatan staf dengan keterampilan dan keahlian yang sesuai kegiatan atau proyek yang membutuhkan dengan mempertimbangkan ketersediaan mereka dan anggaran yang ada. Tujuannya adalah penggunaan sumber daya yang efisien dan memaksimalkan produktivitas dan penyelesaian tugas. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penganggaran dan alokasi sumber daya di kantor. Yang pertama yaitu prioritas dan tujuan organisasi. Anggaran dialokasikan berdasarkan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan atau kantor. Yang kedua, ketersediaan keuangan, yaitu jumlah dana yang tersedia sangat menentukan batas anggaran dan alokasi sumber daya yang dapat dilakukan. Yang ketiga, kompetensi dan jumlah SDM. Yaitu ketersediaan dan keahlian staf yang ada mempengaruhi keputusan apakah sumber daya perlu direkrut atau dilatih. Yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi, yaitu peraturan perundang-undangan atau kebijakan internal pemerintah. Yang kelima yaitu perkiraan kebutuhan masa depan, yaitu prediksi jumlah karyawan, proyek mendatang, dan tren pasar atau teknologi mempengaruhi perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya. Yang keenam, efektivitas pengelolaan anggaran atau tahun sebelumnya, yaitu hasil evaluasi penyerapan dan efisien anggaran di periode sebelumnya menjadi tolak ukur untuk penyusunan anggaran berikutnya. C. Tantangan yang dihadapi dalam penganggaran dan alokasi sumber daya di kantor. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya. Yang kedua, perubahan kebutuhan dan kebijakan. Yang ketiga, ketidakpastian dan perkiraan yang tidak akurat. 4. Kompleksitas birokrasi. 5. Perubahan teknologi. 6. Retensi dan turnover karyawan. D. Cara meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian biaya melalui penganggaran di kantor. Yang pertama, transparansi atau keterbukaan. Keterbukaan proses penganggaran melibatkan pihak-pihak terkait dalam penyusunan anggaran dan mengumumkan setiap kebijakan anggaran. Yang kedua, akuntabilitas atau pertanggungjawaban, yaitu penetapan rencana anggaran biaya atau RAB yang rinci, memastikan setiap pengeluaran direncanakan secara spesifik sesuai dengan tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, pengendalian biaya, yaitu anggaran sebagai alat pengendalian, menggunakan anggaran sebagai standar atau patokan kinerja. F. Menyusun SOP untuk administrasi kantor. Standar operasional prosedur atau SOP adalah dokumen yang berisi langkah-langkah yang harus diikuti secara sistematis dan terperinci untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau proses dalam administrasi kantor. Langkah-langkah penyusunan SOP yang pertama yaitu identifikasi dan prioritaskan proses. Yang kedua, bentuk tim penyusun. Yang ketiga, pelajari alur kerja saat ini. Yang keempat, tulis draft SOP. Yang kelima, simpulan dan umpan balik. Yang keenam, penetapan dan persetujuan. Yang ketujuh, sosialisasi dan penerapan. Yang kedelapan, monitoring dan evaluasi. Materi selanjutnya yaitu tren teknologi terkini dalam manajemen perkantoran. A. Pengertian tren teknologi dalam manajemen. Tren teknologi perkantoran merujuk pada pemanfaatan dan adopsi alat, sistem, dan inovasi digital terbaru untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kolaborasi, dan keamanan dalam melaksanakan fungsi dan tugas-tugas administrasi. Tujuan utamanya adalah mengubah proses kerja manual menjadi otomatis dan terintegrasi, serta memfasilitasi lingkungan kerja yang lebih fleksibel. B. Perkembangan teknologi dalam perkantoran. Perkembangan teknologi dalam perkantoran telah membawa perubahan signifikan dalam cara kerja, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan fleksibilitas. Beberapa contoh teknologi yaitu perkantoran modern meliputi yang pertama komunikasi digital, yang kedua manajemen proyek, yang ketiga pengolahan data, yang keempat penyimpanan data, yang keempat automasi, yang kelima automasi tugas, yang keenam keamanan data. C.
C. Jenis-jenis tren teknologi. Yang pertama yaitu kecerdasan buatan. Penerapannya otomatisasi tugas rutin. Yang kedua manfaatnya peningkatan kecepatan dan akurasi, pembebasan waktu staf untuk tugas yang lebih strategis. Yang kedua komputasi awan. Penerapannya itu penyimpanan dan pengelolaan data serta aplikasi secara online. Manfaatnya itu akses data fleksibel, kolaborasi yang lebih mudah, dan penghematan biaya infrastruktur. Yang ketiga model kerja hibrida. Penerapannya yaitu penggunaan platform seperti Slack, Microsoft Teams, Trello, Asana, dan untuk komunikasi manajemen proyek, dan pertemuan virtual. Manfaatnya yaitu mendukung fleksibilitas kerja, menjaga produktivitas tim jarak jauh, dan meningkatkan koordinasi. Yang keempat, Internet of Things atau untuk smart office. Penerapannya yaitu sensor cerdas untuk pengelolaan energi, pencahayaan otomatis, sistem keamanan terintegrasi, dan smart device kantor. Manfaatnya yaitu efisiensi operasional gedung, penghematan biaya utilitas, dan lingkungan kerja yang lebih aman. Yang kelima, keamanan cyber atau tingkat lanjut. Penerapannya yaitu enkripsi data, autentikasi multifaktor atau MFA, dan sistem keamanan berbasis AI untuk melindungi data perusahaan dari ancaman cyber, terutama dalam model kerja jarak jauh. Dampak positif dan negatif tren teknologi perkantoran. Dampak positifnya yaitu 1. Efisiensi dan produktivitas tinggi. Otomatisasi mempercepat penyelesaian tugas dan pengurangan kesalahan. Dampak negatifnya yaitu ketergantungan teknologi. Yang kedua, kolaborasi yang lebih baik. Alat digital memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi real time tanpa batas geografi. Sisi negatifnya yaitu risiko keamanan data, peningkatan ancaman cyber, kebocoran data, dan privasi. Yang ketiga yaitu fleksibilitas kerja, mendukung model hybrid atau remote working, meningkatkan keseimbangan hidup dan kerja. Sisi negatifnya yaitu resistensi terhadap perubahan, karyawan senior mungkin kesulitan beradaptasi dengan sistem baru. Tantangan dalam tren terkini dalam manajemen perkantoran. 1. Keamanan cyber dan perlindungan data, yaitu melindungi aset digital dan data sensitif dari serangan cyber dan terus berevolusi. 2. Kesenjangan keterampilan digital, yaitu memastikan semua staf memiliki kompetensi yang memadai untuk menggunakan teknologi baru. Yang ketiga, integrasi sistem lama dan baru, kesulitan mengintegrasikan sistem teknologi lama. 4. Manajemen perubahan organisasi. 5. Pengelola tim hibrida. F. Keterampilan yang dibutuhkan pegawai kantor di era digital. Pegawai kantor perlu mengembangkan kombinasi antara keterampilan teknis dan non-teknis untuk sukses di era digital. Yang pertama yaitu literasi digital dan teknis. Yang kedua, analisis data. Yang ketiga, pemecahan masalah kompleks dan berpikir kritis. Yang keempat, komunikasi dan kolaborasi virtual. Yang kelima, manajemen diri dan fleksibilitas. Sekian dari saya, terkurang dan terlebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.